Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 211. Kemajuan. Pemimpin sekte, Zhang Hexing, Grand Elder, dan petinggi lainnya dari sekte esensi yang mendengar berita itu. Wajah mereka membeku, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, Huoyuan Zhenren dikirim oleh salah satu kekuatan utama wilayah bela diri Maple, inti dari negara bagian Fengwu. Dialah yang bertanggung jawab atas kompetisi. Ruang lingkup visinya berada di luar imajinasi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, dia datang ke Skorsing Sun Domain dengan ekspresi dingin di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah tidak ada seorang pun di seluruh domain matahari terik yang layak mendapat perhatiannya. Bahkan jenius Zhang Yuchen, yang berada di peringkat daftar esensi mendalam, juga sama. Bagaimana dengan hari ini? Huoyuan Zhenren benar-benar mengambil inisiatif untuk memuji Lin Xuan. Bukankah ini berarti Lin Xuan telah memasuki mata Huoyuan Zhenren? Tapi Zhang Yuchen tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Mata semua petinggi di sekte esensi yang melebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka berdiri berakar ke tanah dan jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam. Kegembiraan di hati mereka tidak bisa ditenangkan. Pada dering kelima, beberapa ledakan lagi terdengar. Baru kemudian semua orang bereaksi dan melihat ke atas. Pada saat ini, Duan Feichen mengambil kesempatan untuk menyerang, menyapu semua yang selamat dari arena. Tentu saja, Duan Feichen juga sangat pintar. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Lin Xuan. Dia juga tidak memprovokasi Liu Qianyu dan Chen Hansuang. Saat ini, hanya ada 4 orang yang tersisa di dering kelima. Itu adalah hasil dari putaran pertama pertempuran kacau. 4 cincin lainnya baru saja dimulai belum lama ini. Perbedaannya begitu besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menghela nafas dengan emosi. Tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berubah seperti ini. Wajah eselon atas dari berbagai kekuatan besar, yang dieliminasi oleh Lin Xuan dengan satu serangan telapak tangan, berubah menjadi sangat jelek. Murid-murid mereka sebenarnya telah tersingkir begitu cepat. Ini terlalu memalukan, tapi mereka hanya bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Mereka tidak berani menemukan masalah dengan Lin Xuan, karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan tidak jauh lebih lemah dari 4 tuan muda. Potensi jenius top seperti Lin Xuan tidak terbayangkan. Lin Xuan bukanlah seseorang yang mereka mampu untuk menyinggung. Mereka hanya bisa mengakui nasib buruk mereka. Di alun-alun, hakim yang tidak jauh akhirnya bereaksi saat melihat ini. Dia buru-buru melangkah ke arena dan mengumumkan dengan suara yang jelas, arena nomor 5, putaran pertama pertempuran kacau telah berakhir. Lin Xuan, Duan Feichen, Liu Qianyu, dan Chen Hansuang akan maju ke babak berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, gelombang keributan lain pecah. Di arena, Chen Hansuang dan Liu Qianyu juga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Sudah berakhir begitu saja, mereka naik level. Rangkaian perubahan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu cepat. Keduanya masih tidak dapat menerima kebenaran dalam waktu sesingkat itu. Hanya ketika wasit mengumumkan hasilnya, mereka berdua kembali sadar. Mereka memandang Lin Xuan dengan sangat terkejut dan ekspresi rumit. Terima kasih, kakak senior Lin. Lin Xuan, terima kasih banyak untuk kali ini. Keduanya membungkuk dan berterima kasih kepada Lin Xuan. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka juga sangat bahagia di hati mereka. Awalnya, mereka berdua tersingkir di babak pertama kompetisi. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat maju ke babak berikutnya setelah berjemur dalam kemuliaan Lin Xuan. Tidak peduli apa, mereka telah maju ke babak kedua. Mereka telah mendapatkan tempat untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Ini adalah sesuatu yang patut dibahagiakan. Pada saat yang sama, keduanya sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Lin Xuan. Kali ini, berbeda dari terakhir kali mereka berada di alam rahasia wayang. Saat itu, Lin Xuan telah menggunakan warisan yang dia peroleh. Itulah sebabnya dia menggunakan serangan pedang yang kuat itu untuk mengalahkan hampir 100 prajurit tahap pembukaan roh. Tapi kali ini, Lin Xuan telah mengirim lebih dari 50 prajurit tahap pembukaan roh terbang hanya dengan serangan telapak tangan biasa. Selain itu, mereka berada dalam jarak 10 meter darinya, tetapi mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan Lin Xuan telah meningkat, dan selama periode waktu ini, baru 10 hari. Kekuatan Lin Xuan telah meningkat sedemikian rupa, dan itu juga menunjukkan betapa menakutkan bakatnya. Keduanya sangat terkejut, dan mereka tidak bisa tenang. Kamu tidak harus sopan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan menjawab. Seolah-olah dia baru saja melakukan hal kecil.
Dia melihat panel atribut The Void di depannya, yang tumbuh terus-menerus dan mengangguk sedikit. "Ayo pergi," Lin Xuan langsung berkata. Dia melompat dari arena dan berjalan menuju sisi selatan platform. Chen Hansuang dan Liu Qianyu buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Mereka kembali ke tribun di bawah pengawasan para petinggi dari berbagai kekuatan besar. Lin Xuan kembali ke kursinya. Baru saat itulah semua orang menarik pandangan mereka dan melihat pertempuran yang tersisa. Namun, pemandangan mengejutkan dari sebelumnya masih melekat di benak mereka. Putaran pertama pertempuran kacau berlanjut. 4 arena lainnya milik 4 tuan muda. 4 jenius teratas dari domain matahari terik. Ketika mereka melihat area di mana Lin Xuan berada, hasil pertandingan sudah diputuskan. Sebagai jenius tingkat master, mereka secara alami tidak mau ketinggalan. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Feng Yuanli Flaming Palm, teknik pedang melonjak awan, api memenuhi langit. 4 tuan muda layak disebut tahap esensi spiritual. Begitu mereka menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah melenyapkan lebih dari setengah prajurit di arena. Hanya kurang dari 10 orang yang tersisa. Dengan sangat cepat, hasil untuk 4 arena diputuskan. Mereka berempat maju. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Sekte Esensi Yang, Lembah Api Angin, dan keluarga kerajaan Negara Api Merah. Selain itu, ada juga Sun Yuan dan murid lain yang bukan milik 8 kekuatan utama. Setelah itu, hakim mengumumkan hasilnya. Kerumunan dipenuhi dengan emosi lagi. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi dalam kompetisi tahun ini. Karena kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba, semangat juang 4 tuan muda dinyalakan. Ini sebenarnya memungkinkan putaran pertama berakhir lebih awal. Ini jauh lebih awal dari sebelumnya. Namun, meskipun 4 tuan muda telah bergerak kali ini, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka yang menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka masih sedikit lebih lemah. Meskipun mereka telah mengalahkan lebih dari 50 peserta dalam satu gerakan, tetapi sebelumnya, pada tahap kelima, telapak tangan Lin Xuan bahkan belum digunakan dalam seni bela diri, energi roh, atau konsep. Adapun 4 tuan muda, mereka semua menggunakan seni bela diri dan esensi spiritual. Sebagai perbandingan, jelas siapa yang lebih baik. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Lin Xuan. Pada saat yang sama, semua orang lebih menantikan pertempuran yang akan datang. Terutama tabrakan antara Lin Xuan dan 4 tuan muda. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Di sisi timur platform, Grand Elder dari Sekte Esensi yang melihat apa yang terjadi dan berdiri. Dia melompat turun dari tribun dan mendarat di arena 3. Dia melihat sekeliling tempat kejadian dan berhenti sejenak di Lin Xuan sebelum berkata dengan suara yang jelas, persaingan untuk tempat itu adalah kompetisi wilayah matahari terik. Babak pertama, pertempuran kacau, telah berakhir. Daftar peringkat, Zhang Yuchen, Chen Feng, Zhou Wenhao, Wu Xin, dan Lin Xuan. 20 orang mereka juga akan dapat mengambil bagian dalam kompetisi peringkat daftar esensi yang mendalam. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima hadiah yang murah hati dari 8 kekuatan besar. Selamat untuk mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, tepuk tangan meriah terdengar. Tatapan semua orang mendarat di 20 orang. Kebanyakan dari mereka fokus pada Lin Xuan dan 4 tuan muda. Bab 212. Orang yang sebenarnya menghargainya. Dalam kontes kualifikasi hari ini, kelimanya adalah bintang yang sebenarnya. Sisanya hanya peran pendukung. Mata semua orang terfokus pada 20 orang yang telah maju. Di platform tinggi di selatan, kekuatan utama negara Changyuan juga cukup senang. Di masa lalu, sudah dianggap cukup baik bagi negara Changyuan untuk mendapatkan tempat. 20 tempat pada dasarnya ditempati oleh 3 kekuatan utama negara api merah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang fakta bahwa negara api merah lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari negara Changyuan. Murid sejati dari 3 kekuatan utama negara api merah adalah murid ketiga dan keempat, dan mereka semua jauh lebih kuat daripada murid penerus utama, yang merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama negara Changyuan. Ini adalah bukti nyata dari ini. Dan tahun ini, mereka telah memperoleh 4 tempat. Ini sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Terutama Sekte Awan Melayang, Sekte Hansui, dan 3 kekuatan utama di negara Changyuan yang telah memperoleh kuota. Semuanya sangat bahagia. Mereka tidak bisa tidak melihat Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Di antara 4 tempat, Lin Xuan memperoleh 3 di antaranya segera setelah dia membuka mulutnya. Dia tampak sangat mendominasi. Dia tidak lebih lemah dari 4 tuan muda. Semua kekuatan utama diam-diam mendesah untuknya.
Sekte Awan Melayang dan bahkan negara Changyuan benar-benar beruntung memiliki jenius top seperti Lin Xuan. Di masa depan, mereka akan mengandalkan Lin Xuan untuk bangkit. Di sisi negara Api Merah, mata para petinggi dari 3 kekuatan utama juga terfokus pada Lin Xuan. Semuanya kaget, penampilan Lin Xuan hari ini bahkan lebih luar biasa daripada 4 tuan muda. Mereka tidak bisa tidak menebak, bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga sangat mungkin dia telah melampaui 4 tuan muda. Dia adalah jenius nomor 1 sejati dari Scourging Sun Domain. Rasa krisis muncul di hati mereka. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap pembukaan roh, dia belum mencapai puncak tahap pembukaan roh. Tidak perlu berbicara tentang tahap esensi spiritual. Mereka sedikit lega. Mereka merasa sangat beruntung di hati mereka. Meskipun Lin Xuan sangat berbakat, kekuatannya saat ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi 4 tuan muda. Bagaimanapun, meskipun Lin Xuan sangat berbakat, 4 tuan muda masih sangat jenius. Dalam tahap esensi spiritual, semuanya bisa melompati alam dan menantang orang lain. Selanjutnya, ada kesenjangan besar antara mereka dan Lin Xuan. Tidak mudah untuk menebus celah yang begitu besar. Di arena 3, setelah Grand Elder dari Yang Essence Sect mengumumkan hasilnya, dia berhenti sejenak. Dia memandang Huo Yuan Zhenren, yang berdiri di tengah platform tinggi di timur. Pada saat ini, Huo Yuan Zhenren masih dengan malas bersandar di kursi. Dia minum anggur spiritual dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di dalam hatinya. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan terus berbicara dengan suara yang jelas. Berikutnya adalah putaran kedua kompetisi wilayah Matahari Terik. Duel antara 2 lawan. Sampai 10 besar, daftar ini disusun bersama oleh eselon atas dari 8 kekuatan utama untuk memastikan keadilan. Ayo mulai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju platform tinggi di timur. Pada 5 cincin, hakim tua tahap esensi pertengahan spiritual dari sekte esensi yang melompat ke atas ring. Masing-masing dari mereka memiliki daftar nama di tangan mereka. Mereka membaca dengan lantang, arena tanda pagar 1, Wu Xin versus Zhang Qishan. Arena tanda pagar 2, Sun Yuan versus Liu Qianyu. Arena 3, Zhou Wenhao versus Duan Feichen. 5 cincin bersaing pada saat bersamaan. Hanya 10 pertandingan yang dibutuhkan untuk menentukan 10 besar. Ada 2 pertandingan di setiap arena. Orang-orang yang namanya dipanggil oleh 20 murid teratas berjalan turun dari tribun dan berjalan menuju arena. Ketika eselon atas dari berbagai kekuatan mendengar ini, ekspresi mereka membeku, dan mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang ekstrim. Tapi tatapan mereka tidak melihat murid-murid yang akan bertarung. Sebaliknya, mereka melihat Huo Yuan Zhenren yang berdiri di puncak platform tinggi di timur. Mereka semua tahu bahwa itu Huo Yuan Zhenren adalah orang yang dikirim oleh kekuatan utama wilayah bela diri Maple untuk memimpin kompetisi. Cakrawalanya sangat tinggi, dan dia sama sekali tidak menempatkan orang-orang dari domain Matahari Terik di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Huo Yuan Zhenren telah bertanggung jawab atas kompetisi. Namun, setiap kali dia datang, dia akan tiba setelah putaran pertama pertempuran kacau berakhir, dan 20 tempat akan diputuskan. Setelah dia mencatat hasilnya dan membagikan token kompetisi, dia berdiri dan terbang menjauh. Setelah itu, dia tidak akan lagi memperhatikan kompetisi wilayah Matahari Terik. Dia sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang, Huo Yuan Zhenren tidak pergi setelah memutuskan tempat. Dia tetap tinggal. Ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Semua orang kaget dan tubuh mereka gemetar. Pada saat yang sama, pikiran mereka berpikir cepat. Bukankah Huo Yuan Zhenren memandang rendah semua prajurit domain Matahari Terik? Mengapa perilakunya tidak normal kali ini? Mungkinkah dalam kompetisi ini, orang yang dihargai oleh Huo Yuan Zhenren memilih untuk tinggal? Namun dalam kompetisi ini, 4 tuan muda masih 4 orang yang sama seperti sebelumnya. Sisanya jauh dari sebaik 4 tuan muda. Mengapa Huo Yuan Zhenren tidak berhenti di kompetisi terakhir? Tunggu, dalam sekejap, sambaran petir melintas di benak para petinggi. Mereka tiba-tiba mengerti. Mereka juga kehilangan 1 orang. Itu adalah Lin Xuan, yang baru-baru ini muncul entah dari mana dan tidak jauh lebih lemah dari 4 tuan muda. Dia terkenal sebagai jenius tingkat master kelima dari domain Matahari Terik. Terlepas dari 4 tuan muda, Lin Xuan adalah jenius paling berbakat di seluruh domain Matahari Terik. Mungkinkah Huo Yuan Zhenren benar-benar tertinggal karena Lin Xuan? Ketika para petinggi dari berbagai kekuatan besar memikirkan hal ini, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Mereka memandang Lin Xuan dengan kaget. Jika itu benar-benar masalahnya,
maka Lin Xuan adalah jenius nomor 1 dari Scourging Sun Domain, bukan Zhang Yuchen. Segera, para petinggi dari kekuatan utama bahkan lebih terkejut. Zhang Yuchen sudah menjadi jenius yang berada di peringkat dalam daftar esensi mendalam. Jika bakat Lin Xuan lebih tinggi dari Zhang Yuchen, bukankah itu berarti dia setidaknya jenius, atau mungkin bahkan lebih tinggi? Dua jenius akan muncul di domain matahari terik. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar terkejut, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka bahkan tidak berminat untuk menonton pertandingan di arena lain di bawah ini. Para petinggi dari kekuatan utama bisa memikirkan situasinya, dan begitu juga empat tuan muda. Mereka berempat mengepalkan tangan secara diam-diam. Mata mereka menyapu Lin Xuan, dan semangat juang melonjak di mata mereka. Dalam beberapa saat, mereka akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuktikan kepada Huoyuan Zhenren siapa jenius terkuat dari Scourging Sun Domain itu. Di titik tertinggi Tribun Timur, Huoyuan Zhenren dengan malas meminum anggur spiritual, tampak biasa saja. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika tatapannya menyapu Lin Xuan, cahaya tajam melintas di kedalaman matanya. Lin Xuan, fondasi yang kuat, dia dianggap jenius top bahkan di wilayah tengah. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dia benar-benar muncul di domain kecil seperti Scourging Sun Domain. Ini benar-benar aneh. Mungkinkah karena kedatangan 1000 tahun dan munculnya semua jenius tak tertandingi dan jenius tak tertandingi di benua Tianyuan? Jadi bahkan domain kecil seperti Scourging Sun Domain dapat menghasilkan seorang jenius seperti dia? Saya tidak mengerti. Namun, setelah domain matahari terik menemukannya, saya memperkirakan bahwa dia akan dapat masuk 60 besar daftar esensi mendalam, atau bahkan 50 besar. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kali ini, saya akhirnya mendapatkan sesuatu. Di platform tinggi di selatan, Lin Xuan duduk di posisi semula. Pertandingan pertama babak kedua ini bukan gilirannya. Dia hanya menunggu dengan tenang. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat Void di depannya. Bab 213. Teruskan. Selamat, kamu telah memperoleh energi mengejutkan dari prajurit level 1 alam laut asal, Zhang Hexing, plus 10.000. Selamat telah mendapatkan energi mengejutkan prajurit tahap esensi spiritual Duan Junyu sebesar plus 8000. Dia melihat titik energi di panel atribut di Void di depannya tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, itu telah meningkat ratusan ribu dan jutaan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Lin Xuan juga tidak mengharapkan adegan seperti itu. Dia menyapu pandangannya. Sangat cepat, Lin Xuan menemukan alasannya. Apakah karena Huoyuan Zhenren itu? Poin energi ini juga disediakan oleh eselon atas dari berbagai faksi besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu perhatian Huoyuan Zhenren akan menyebabkan keributan besar di antara para petinggi domain matahari terik. Benar saja, domain matahari terik masih terlalu kecil. Tahap laut elemen akhir, Huoyuan Zhenren bisa sangat kuat di domain matahari terik. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Ini semakin memperkuat keinginannya untuk pergi keluar dan berlatih setelah perjalanan ke kompetisi wilayah matahari terik ini. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan poin energi. Karena ada sejumlah besar poin energi di akunnya, tentu saja dia akan dengan senang hati menerimanya. Kompetisi berlanjut. Di babak kedua, ia berhasil masuk 10 besar. Hasil dari 5 pertempuran pertama diputuskan tidak lama kemudian. Ketika 4 tuan muda memasuki arena, semua lawan mereka berinisiatif untuk mengaku kalah. Mereka bahkan tidak perlu bertarung. Duan Feichen juga tidak beruntung. Dia telah bertemu dengan salah satu dari 4 tuan muda Zhou Wenhao. Dia dikalahkan di tempat, tidak bisa maju. Di dering kedua, Sun Yuan melawan Liu Qianyu. Hasilnya adalah Liu Qianyu menang dengan susah payah. Ini mengejutkan semua petinggi di negara Changyuan. Orang harus tahu bahwa sebelum Lin Xuan, Sun Yuan menduduki peringkat pertama dalam daftar potensi negara Changyuan. Dia adalah jenius nomor 1 di negara Changyuan. Liu Qianyu, di sisi lain, tertinggal di belakang Chen Hansuang dan berada di peringkat ketiga. Dan sekarang, Liu Qianyu benar-benar telah mengalahkan Sun Yuan. Dan selama periode waktu ini, baru 10 hari. Kemajuan Liu Qianyu begitu besar sehingga bahkan para petinggi negara Changyuan tidak dapat mempercayainya. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, Liu Qianyu dan Sun Yuan kembali ke tempat duduk mereka di platform tampilan selatan. Sun Yuan memandang Liu Qianyu dengan enggan. Kali ini, setelah kompetisi wilayah matahari terik memperoleh tempat, putaran kedua kompetisi adalah Liu Qianyu. Dia awalnya berpikir bahwa keberuntungannya tidak buruk dan dia akan bisa maju ke 10 besar.
Namun pada akhirnya, dia kalah dari Liu Qianyu. Bagaimana dia berani mempercayainya? Liu Qianyu mengabaikan Sun Yuan dan memandang Lin Xuan, yang tidak jauh, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya masih harus berterima kasih kepada kakak senior Lin untuk pil obatnya. Pada saat ini, Liu Qianyu sangat bersemangat. Dia juga sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Sun Yuan, yang selalu menjadi musuh yang kuat. Dia sekarang berpikir bahwa seharusnya pil 3 pola yang diberikan oleh Lin Xuan yang memungkinkan kekuatannya meningkat dengan selisih besar dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan Sun Yuan. Meskipun 10 besar sudah menjadi batasnya, dia harus berhenti. Namun, mendapatkan tempat adalah tujuan terbesarnya. Sekarang, di bawah perlindungan Lin Xuan, dia tidak hanya bisa mendapatkan tempat dengan mudah, tetapi dia juga bahkan mengalahkan lawannya sebelumnya, Sun Yuan, dan maju ke 10 besar. Ini sudah jauh melebihi harapannya. Dan ini semua dibawa oleh Lin Xuan. Dia secara alami sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Di tribun, ekspresi para petinggi, murid, dan Sun Yuan dari 4 kekuatan utama lainnya berubah saat melihat ini. Alasan Liu Qianyu mampu mengalahkan Sun Yuan dengan kekuatan seperti itu adalah karena Lin Xuan. Semua orang agak tidak percaya. Namun, ketika mereka memikirkan kebangkitan legendaris Lin Xuan, sepertinya ini bukan tidak mungkin. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh Lin Xuan. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi rasa iri. Sekte Awan Melayang mampu merekrut seorang jenius top seperti Lin Xuan. Diperkirakan bahwa itu kenaikan Drifting Cloud Sekte tidak jauh. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan sebagai tanggapan. Beberapa hari yang lalu, ketika dia memurnikan pil dan menjualnya di Sekte Awan Drifting, dia memikirkan tentang perawatan 2 bulan yang diberikan Sekte Awan Melayang kepadanya. Selain itu, sangat mungkin dia akan pergi setelah kompetisi wilayah matahari terik. Dia telah memberi Liu Qianyu beberapa pil 3 pola. Sekarang, sepertinya Liu Qianyu memang jenius nomor 1 dari Sekte Awan Melayang di masa lalu. Basis kultivasi dan kekuatan Liu Qianyu telah meningkat pesat. Dia telah menjadi jenius top di negara Changyuan, kecuali Lin Xuan. Dia memperkirakan bahwa Liu Qianyu akan segera menerobos ke tahap esensi spiritual. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Liu Qianyu. Arena 3, Lin Xuan versus Zhou Wenji. Pada saat ini, suara hakim terdengar. Kali ini, giliran Lin Xuan. Lin Xuan berdiri dan berjalan menuju ring. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menoleh. Reputasi Lin Xuan telah ditingkatkan. Dia terkenal sebagai jenius tingkat master kelima dari Scorsing Sun Domain. Penampilannya dalam pertempuran kacau terakhir bahkan lebih spektakuler. Lin Xuan sendiri telah mengalahkan lebih dari setengah kontestan di ring kelima. Kekuatannya mungkin tidak jauh lebih lemah dari 4 tuan muda. Secara alami, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Namun, dalam pertempuran kacau terakhir, kebanyakan dari mereka hanya melihat adegan lebih dari 50 prajurit tahap pembukaan roh dikirim terbang, tetapi mereka tidak memperhatikan kekuatan serangan Lin Xuan. Mereka merasa agak menyesal, dan sekarang giliran Lin Xuan. Lawannya juga tidak buruk. Zhou Wenji adalah yang kedua setelah putra mahkota, Zhou Wenhao, di keluarga kerajaan negeri api merah. Di seluruh domain matahari terik, dia berada di urutan kedua setelah 4 tuan muda. Basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap pembukaan roh, dan dia tidak jauh dari tahap esensi spiritual. Itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melihat kekuatan Lin Xuan. Secara teoritis, Lin Xuan pasti akan memenangkan pertempuran ini. Namun, itu sudah dianggap agak bagus sehingga mereka bisa melihat kekuatan sejati Lin Xuan. Semua penonton sangat tertarik, bahkan para petinggi dari kekuatan utama menantikan kinerja Lin Xuan. Karena pentingnya Huoyuan Zhenren melekat pada Lin Xuan, semua orang mulai memperhatikannya. Segera, mereka berdua tiba di arena dan berdiri berhadapan. Di seberang Lin Xuan, Zhou Wenji mengenakan jubah putih. Lin Xuan memandang Zhou Wenji. Panel atribut Zhou Wenji muncul di depannya. Zhou Wenji dan Duan Fei Chen serupa. Saya mengkonsumsi 200.000 poin energi. Berhasil diduplikasi. Memperoleh bakat kultivasi kelas mendalam. Adalah satu-satunya bakat yang diminati Lin Xuan. Dia dengan santai menyalinnya. Segera, dia memilih untuk menggunakannya. Arus lemah dan hangat mengalir melalui tubuhnya. Adapun bakat kultivasinya, itu sudah mencapai tingkat kristal. Jika dia bergabung dengan kelas mendalam lainnya, tidak akan ada fluktuasi Qi. Setelah itu, ekspresi Lin Xuan kembali normal saat dia menunggu. Hakim melirik Lin Xuan dan Zhou Wenji, dan ekspresi antisipasi melintas di matanya.
Dia kemudian mengumumkan, kompetisi dimulai. Bab 214. Kekuatan telapak tangan. Saat wasit selesai berbicara, lapangan menjadi sunyi. Hampir semua mata terfokus pada arena 3. Meskipun masih ada duel yang terjadi di ring lain, hampir tidak ada yang memperhatikan mereka. Tidak ada perbandingan antara mereka dan Lin Xuan di arena. Zhou Wenji memandang Lin Xuan dengan ekspresi serius. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Lin, tolong tunjukkan belas kasihan." Meskipun dia tidak melihat kinerja Lin Xuan di pertandingan sebelumnya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan setelah mendengar berita tentang Lin Xuan. Namun, dia adalah jenius teratas dari Scorsing Sun Domain. Tidak mungkin baginya untuk mengaku kalah. Dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, Zhou Wenji menyerang. Kekuatan tahap pembukaan roh puncak dilepaskan. Beberapa konsep dilepaskan. Cahaya tajam melesat ke langit, memotong udara di sekitarnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Energi spiritual melonjak gila-gilaan dan pedang di tangannya sedikit bergetar. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Banyak penonton di alun-alun terpaksa mundur. Momentum ini hampir setara dengan tahap esensi spiritual level 1. Semua penonton menganggukkan kepala sedikit. Dia memang layak menjadi jenius teratas dari domain matahari terik, kedua setelah 4 tuan muda. Kekuatannya memang luar biasa. Dan bagaimana Lin Xuan menghadapi serangannya? Semua orang ingin tahu. Mata mereka tertuju pada Lin Xuan. Lin Xuan berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aura yang sangat dekat dengan tahap esensi spiritual sepertinya tidak berpengaruh sama sekali padanya, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Xuan tak terduga. Mereka semakin menantikan kompetisi ini. Seperti yang diharapkan, seharusnya Lin Xuan yang menang. Dan berapa lama Zhou Wenji bisa bertahan? Bisakah dia memaksa Lin Xuan untuk menggunakan kekuatan sejatinya? Semua orang menantikannya di dalam hati mereka. Di arena, Zhou Wenji melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Xuan. Dia samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah meremehkan Lin Xuan. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Teknik pedang melonjak awan. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan menebas dengan pedangnya. Suara udara yang robek bisa terdengar terus-menerus. Lusinan lampu pedang terbang keluar dan berubah menjadi awan, terbang menuju Lin Xuan. Serangan ini tampak damai, tetapi penuh dengan niat membunuh. Balok pedang ini tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Ini adalah seni pedang awan putih yang diturunkan dari keluarga kerajaan negeri api merah. Segera, lusinan awan putih melayang di atas Lin Xuan. Niat membunuh yang dingin menyebabkan suhu di udara turun drastis. Dengan peningkatan beberapa konsep, kekuatan meningkat secara eksponensial. Jika tahap pembukaan roh puncak biasa menghadapi salah satu awan putih, mereka akan langsung terbunuh. Di bawah pengepungan lusinan awan putih ini, bahkan tahap esensi spiritual awal tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Ini adalah serangan terkuat Zhou Wenji. Zhou Wenji tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan, jadi dia tidak berani menahan diri. Pada saat berikutnya, lusinan lampu pedang awan putih turun ke arah Lin Xuan. Seolah-olah void telah ditembus. Di bawah, ekspresi Lin Xuan tetap tenang. Agar kamu bisa melepaskan serangan yang begitu kuat, kamu dianggap cukup bagus di antara prajurit Spirit Opening Stage. Lin Xuan berkomentar. Setelah itu, dia menyerang. Kali ini, kompetisi wilayah matahari terik tidak sulit baginya sama sekali. Dia datang ke sini untuk mendapatkan poin energi dan untuk mereplikasi beberapa harta. Untuk memastikan bahwa itu dia akan dapat memperoleh jumlah poin energi terbesar, dia harus menunggu Zhou Wenji melepaskan serangan terkuatnya. Setelah itu, dia akan mengalahkan Zhou Wenji. Pada saat ini, sudah waktunya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan ini sama dengan serangan telapak tangan yang digunakan dalam pertempuran kacau pertempuran pertama Lin Xuan. Lin Xuan tidak menggunakan seni bela diri, konsep, atau energi roh apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Apalagi dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatannya cukup mengejutkan. Dalam sekejap, seolah-olah angin level 9 yang besar telah diaduk, dan suara siulan dingin yang menusuk bisa terdengar di seluruh alun-alun. Aura menakutkan menyembur keluar seperti gelombang tak berujung, menyebar ke segala arah. Kekuatannya benar-benar tak tertahankan. Suara retak bisa terdengar, seolah-olah bahkan Void tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, lusinan sinar pedang awan putih yang ditebas Zhou Wenji menyentuh kekuatan telapak tangan Lin Xuan.
Tapi tepat setelah itu, suara menusuk tulang terus terdengar. Lusinan sinar pedang awan putih yang dikirim Zhou Wenji dengan seluruh kekuatannya sebenarnya sama rapuhnya dengan biskuit. Dalam sekejap, mereka hancur dan menghilang. Zhou Wenji tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhou Wenji membelalak saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak kaget, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bersama dengan semua seni bela diri dan konsepnya yang paling kuat. Dia dengan gila mengandalkan energi rohnya untuk menebas dengan pedangnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan tahap esensi spiritual awal tidak akan mampu menahan serangan ini dengan mudah. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Xuan, jika Lin Xuan ingin menerima serangan ini, dia perlu menghabiskan banyak energi. Tetapi pada saat ini, serangan terkuatnya dengan mudah dimentahkan oleh telapak tangan Lin Xuan. Kesenjangan di antara mereka sebesar jurang. Dia telah kehilangan semua kepercayaan dirinya. Kerumunan juga tercengang. Zhou Wenji tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kali ini, Lin Xuan telah mengungkapkan kekuatan aslinya. Lin Xuan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua orang juga terlalu bersemangat tentang kekuatan Lin Xuan. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bahkan 4 tuan muda memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Bahkan jika Lin Xuan hanya tahap pembukaan roh tingkat ke-8, mereka semua adalah prajurit tahap esensi spiritual di arena. Telapak tangan Lin Xuan mendorong kekuatan yang menakutkan. Setelah menghancurkan lusinan balok pedang awan putih yang dikirim Zhou Wenji, itu tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu terus maju. Ia menggunakan momentumnya yang tak terbendung untuk menghancurkan Zhou Wenji. Tidak bagus, Zhou Wenji merasakan bahaya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa gugup dan berkeringat dingin. Dia secara intuitif tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan langkah ini. Lin Xuan hanya menggunakan serangan telapak tangan biasa untuk menghancurkan serangan terkuatnya. Dia bahkan melakukan serangan balik. Dengan kekuatan Lin Xuan, dia mungkin tidak lebih lemah dari prajurit tahap esensi spiritual awal biasa. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan tangguh Lin Xuan. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena kekuatan menakutkan telapak tangan Lin Xuan terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk memblokirnya, apalagi melarikan diri. Itu sudah tiba. Dalam sekejap, Zhou Wenji merasakan sakit yang tajam datang dari dadanya, dan penglihatannya menjadi hitam. Bab 215. 10 besar. Tiba-tiba, Zhou Wenji merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu besar. Dia terbang mundur, menggambar busur di udara, dan menabrak alun-alun ratusan meter jauhnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya lemah. Dia sudah terluka parah. Di arena, Lin Xuan perlahan menarik telapak tangannya. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Penonton di arena terdiam saat melihat adegan ini. Tidak lama kemudian, mereka mulai mendiskusikannya dengan animasi. Zhou Wenji dikalahkan begitu saja. Dia dikalahkan oleh Lin Xuan dalam sekejap. Lin Xuan memang jenius tingkat master kelima dari Scorsing Sun Domain. Dia terlalu kuat. Dia tidak jauh lebih lemah dari 4 tuan muda lainnya, kan? Dia masih di tahap pembukaan roh. Ini berarti bahwa bakat Lin Xuan mungkin lebih besar dari 4 tuan muda. Sepertinya domain matahari terik kita akan menghasilkan ahli kebanggaan surga lainnya. Semua orang mendiskusikannya dengan heran. Mata mereka tertuju pada Lin Xuan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dengan rekor pertempuran Lin Xuan yang menakjubkan, semua orang tahu bahwa Lin Xuan akan menjadi pemenang pertandingan ini. Satu-satunya ketegangan adalah berapa lama Zhou Wenji bisa bertahan. Menurut pendapat mereka, meskipun Zhou Wenji pada akhirnya akan dikalahkan, dia masih bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Zhou Wenji tidak jauh lebih lemah dari Lin Xuan. Dia adalah murid junior terbesar kedua dari keluarga kerajaan Red Flame Country. Di Scorsing Sun Domain, dia hanya berada di urutan kedua dari jenius teratas dari 4 tuan muda. Dia memiliki catatan mampu bertahan lebih dari 10 putaran di bawah tangan seorang prajurit tahap esensi spiritual awal. Namun, Zhou Wenji tidak menyangka setelah dia menggunakan serangan terkuatnya. Lin Xuan telah menghancurkan serangan Zhou Wenji dengan satu serangan. Dia bahkan melakukan serangan balik dan mengirim Zhou Wenji terbang, melukainya dengan parah dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Ini adalah serangan tunggal untuk mengalahkan musuh. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga sepertinya mereka tidak berada pada level yang sama. Bukan karena basis kultivasi Lin Xuan lebih rendah dari Zhou Wenji.
Semua orang melihat pemandangan itu dari jauh dengan kaget. Mereka tidak bisa menerimanya. Kekuatan Lin Xuan jauh lebih kuat daripada para prajurit tahap esensi spiritual awal itu. Adapun Lin Xuan, basis kultivasinya hanya di tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Dia bahkan tidak berada di puncak tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Ini juga menunjukkan seberapa kuat bakatnya. Dia lebih dari satu tingkat lebih kuat dari 4 tuan muda, kan? Jika ini masalahnya, bukankah Lin Xuan akan menjadi jenius nomor 1 dari domain matahari terik? Jenius nomor 1 bukanlah Zhang Yuchen? Semua orang bahkan lebih terkejut ketika memikirkan hal ini. Mereka dikejutkan oleh bakat menakutkan Lin Xuan. Di tribun sekitarnya, mata 4 tuan muda tertuju pada Lin Xuan. Ekspresi mereka sangat serius. Jelas bahwa Lin Xuan tidak menggunakan kekuatan sejatinya dalam pertempuran ini. Dia telah melukai Zhou Wenji hanya dengan serangan biasa. Kekuatannya telah melampaui tahap pembukaan roh dan telah mencapai tahap esensi spiritual. Adapun serangan Lin Xuan, mereka juga bisa melihat beberapa petunjuk tentang itu. Ini jelas merupakan serangan telapak tangan yang sangat biasa. Dia bahkan tidak menggunakan seni bela dirinya, truki, atau konsep. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Meski begitu, kekuatan serangannya masih sangat mengejutkan. Kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat daripada 4 tuan muda dan Zhang Yuchen. Meskipun mereka tidak tahu apakah kekuatan fisiknya adalah serangan terkuat Lin Xuan atau tidak, tidak ada keraguan bahwa Lin Xuan menyembunyikan lebih dari setengah kekuatannya. Dia tidak jauh lebih lemah dari mereka. Lin Xuan hanya tahap pembukaan roh tingkat ke-8, dan dia adalah satu alam utama yang lebih rendah dari mereka, ditambah beberapa alam kecil. Mereka diam-diam dikejutkan oleh bakat Lin Xuan. Setidaknya, ketika mereka berada di tahap pembukaan roh, kekuatan mereka tidak sekuat Lin Xuan. Pada saat yang sama, hati mereka terasa berat. Jika mereka kalah dari Lin Xuan seperti ini, mereka akan kehilangan semua wajah mereka sebagai 4 tuan muda. Namun, mereka tidak terlalu percaya diri untuk menang melawan Lin Xuan. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik. Mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Di bagian atas platform timur, Huo Yuan Zhenren melirik Lin Xuan dan semakin tersenyum. Dia mengangguk sedikit. Di arena, Lin Xuan melihat titik energi yang terus meningkat di panel atribut di depannya, dan jejak senyum melintas di matanya. Lumayan kali ini adalah efek yang dia inginkan. Setelah itu, dia menyingkirkan panel atribut dan menatap Hakim. Hakim tercengang. Dia hanya bereaksi ketika dia merasakan tatapan Lin Xuan. Dia melirik Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka kompetisi akan berakhir begitu cepat. Lin Xuan luar biasa kuat. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Xuan. Lin Xuan harus menjadi lawan yang tangguh bagi jenius sekte Zhang Yuchen. Namun, dia ingat bahwa Lin Xuan hanya berada di tahap pembukaan roh tingkat ke-8, bahkan tidak di puncak tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mencapai tahap esensi spiritual. Adapun Zhang Yuchen, dia berada di tahap esensi spiritual tingkat kedua, dan dia bahkan bisa melawan lawan yang lebih kuat darinya. Dia tidak jauh lebih lemah dari banyak prajurit tahap esensi pertengahan spiritual. Bahkan dia tidak cocok untuk Zhang Yuchen. Dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengumumkannya dengan suara yang jelas. Lin Xuan telah memenangkan pertandingan ini, dan dia telah maju ke 10 besar. Begitu dia selesai berbicara, gelombang suara riuh lainnya muncul di arena. Lin Xuan telah menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan gelombang poin energi. Dia melompat dari panggung dan berjalan kembali ke tempat duduknya, di bawah tatapan hampir semua orang di atas panggung. Putaran kedua kompetisi berlanjut. Waktu berlalu seperti air. Tanpa disadari, puluhan menit telah berlalu. Di babak kedua, hanya ada 10 pertandingan untuk menentukan 10 besar. Tidak lama kemudian, semua pertandingan mendekati akhir dan semuanya berakhir. Di seluruh negara Changyuan, hanya Lin Xuan dan Liu Qianyu yang maju ke 10 besar. Chen Hansuang dan Sun Yuen telah tersingkir. Keduanya adalah murid dari Sekte Awan Drifting, yang membuat organisasi lain merasa bahwa status Sekte Awan Melayang telah meningkat. Adapun murid yang masuk 20 besar, dia bukan murid dari 8 kekuatan utama. Dia tersingkir. 8 orang yang tersisa di 10 besar adalah murid dari 3 organisasi besar di negeri Api Merah. Ini memungkinkan semua orang untuk melihat kekuatan negara Api Merah. Itu jauh dari sebanding dengan organisasi lain di negara Changyuan. Di platform tinggi di timur, Grand Elder dari Yang Essence Sekte mendarat di arena 3 sekali lagi. Dia mengamati seluruh adegan dan berkata, babak kedua telah berakhir.
Zhang Yuchen, Chen Feng, Zhou Wenhao, Wu Xin, dan Lin Xuan telah maju ke 10 besar. Berikutnya adalah babak ketiga. Para kontestan akan bertarung dalam kelompok 2, dan pemenangnya akan maju ke 5 besar. Saya telah memutuskan daftar nama. Ayo mulai kompetisi. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dari arena dan kembali ke tribun timur. 5 juri Mid Spiritual Essence Stage sebelumnya masing-masing melompat ke arena masing-masing dan mengumumkan, Arena 1, Wu Xin versus Liu Qianyu. Dan arena kedua, Zhang Yuchen versus Zhou Ran. Arena 5, Lin Xuan versus Chen Xing. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan dan 4 tuan muda naik ke panggung di 5 arena berbeda. Namun, tidak satu pun dari mereka pernah bertemu satu sama lain. Sebaliknya, mereka bertarung dengan 5 lainnya. Ini juga untuk mencegah Lin Xuan dan 4 tuan muda bertarung terlebih dahulu. Semua orang bisa mengerti ini. Mereka menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama untuk hasil putaran ini diputuskan. Pertandingan yang sangat menarik akan menjadi babak berikutnya. Bab 216. Penilaian Lin Xuan. Benar saja, babak ketiga berakhir dalam beberapa menit. Lin Xuan, yang memiliki kekuatan tempur tahap esensi spiritual, dan 4 tuan muda, yang memiliki kekuatan tahap esensi spiritual, memasuki arena. Mereka akan melawan 5 prajurit tahap pembukaan roh lainnya. Mereka secara alami menang dengan mudah. Lawan mereka mengaku kalah atau dikalahkan dengan 1 serangan. Mereka dengan mudah mengakhiri duel. 4 tuan muda dan Lin Xuan telah maju ke 5 besar. Semua ini sesuai harapan semua orang. Tidak ada yang terkejut. Grand Elder dari Yang Essence Sekte sekali lagi datang ke arena 3 dan mengumumkan, putaran ketiga kompetisi telah berakhir. Zhang Yuchen, Chen Feng, Zhou Wenhao, Wu Xin, dan Lin Xuan telah maju ke 5 besar. Di babak keempat berikutnya, kelima orang ini akan bersaing memperebutkan 3 besar. Setelah diskusi antara eselon atas dari 8 kekuatan utama, Zhang Yuchen, sebagai juara kompetisi terakhir, secara otomatis maju ke 3 besar. Chen Feng versus Wu Xin, Zhou Wenhao versus Lin Xuan pemenang akan maju ke 3 besar. Kedua duel ini akan dilakukan di arena 3. Saya akan menjadi juri untuk 2 putaran berikutnya. Pertandingan pertama adalah Chen Feng versus Wu Xin. Ayo mulai pertandingannya. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, seluruh arena menjadi sunyi. Semangat semua orang terangkat. Kedua jenius tingkat master akhirnya akan bertarung. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ini akan menjadi salah satu pertempuran paling menarik di kompetisi wilayah matahari terik. Semua orang menantikannya. Di sisi utara dan timur peron, Chen Feng dan Wu Xin berdiri setelah mendengar berita itu dan berjalan menuju peron. Keduanya cukup tampan, dan mereka berdua jenius tingkat master. Begitu mereka memasuki arena, mereka menarik sorak-sorai banyak prajurit wanita. Setelah Grand Elder mengumumkan dimulainya pertandingan, mereka berdua mulai bertarung. Keduanya layak disebut jenius tingkat master. Tidak hanya mereka prajurit tahap esensi spiritual, tetapi mereka juga mampu melawan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan seorang prajurit tahap esensi pertengahan spiritual akan merasa sulit untuk mengalahkan keduanya. Keduanya tahu bahwa ini adalah pertempuran yang akan menentukan kemajuan mereka ke 3 besar, dan mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka. Pertempuran sengit meletus. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidak terlalu besar. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, pemenangnya masih belum pasti. Ini membuat para penonton sangat senang. Di arena selatan, Lin Xuan melihat pertempuran di arena 3 dari jauh dengan ekspresi dingin. Dia memperhatikan sebentar dan tidak lagi tertarik. Meskipun kedua orang ini berada di peringkat 4 tuan muda dan memiliki kekuatan tahap esensi spiritual, jika bukan karena fakta bahwa itu dia ingin mendapatkan jumlah poin energi terbesar, dia akan membunuh mereka dengan 1 serangan. Ini tidak ada artinya. Dia tidak bisa diganggu untuk lebih memperhatikan pertandingan ini. Dia menutup matanya dan mulai memahami seni gajah barbar skala emas. Saat ini, Golden Scale Barbaric Elephant Arts adalah seni bela diri terkuat di tubuhnya. Ini adalah manifestasi terkuat dari kekuatan tempurnya saat ini. Bahkan seni pedang Nirvana tidak bisa dibandingkan dengan seni gajah barbar skala emas. Lin Xuan bahkan memiliki perasaan yang samar-samar. Jika itu adalah versi lengkap dari seni gajah barbar skala emas, itu akan jauh melampaui seni pedang Nirvana. Tentang seni gajah barbar skala emas dengan potensi tak terbatas ini, dia secara alami perlu memasukkan banyak energi ke dalamnya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf terkuatnya, selain bakat spasialnya. Setengah jam lagi berlalu, Lin Xuan membuka matanya lagi dan melihat ke arena 3. Pada saat ini, perang di arena 3 belum berakhir, dan itu masih seri.
Chen Feng menang. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan terus memahami seni gajah barbar skala emas. Meskipun suaranya tidak keras, penonton diam-diam menonton kompetisi di arena 3. Lin Xuan, sebagai eksistensi yang sebanding dengan 4 tuan muda di Tribun Selatan, akan mengambil bagian dalam kompetisi berikutnya. Beberapa orang terganggu oleh Lin Xuan dari waktu ke waktu. Kata-kata Lin Xuan secara alami menyebar dan didengar oleh eselon atas dan murid dari berbagai organisasi di Tribun Selatan. Segera, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Xuan. Apa yang baru saja dikatakan Lin Xuan? Chen Feng akan menang. Bagaimana dia tahu? Jelas, keduanya masih dalam pertempuran sengit dan tidak ada yang dirugikan. Mereka belum memutuskan siapa yang akan menang, tetapi bisakah Lin Xuan memutuskan siapa yang akan menang? Mungkinkah pengetahuan Lin Xuan juga telah melampaui pengetahuan mereka? Semua orang sangat terkejut. Tentu saja, banyak orang mengungkapkan ekspresi menghina. Mereka mengakui bahwa bakat Lin Xuan sangat tinggi dan kekuatannya tangguh. Namun, Lin Xuan hanyalah seorang pria muda. Dia tidak bisa melampaui orang-orang tua itu dalam hal pengetahuan. Apakah Lin Xuan mencoba menjadi sensasional? Chen Feng dan Wu Xin belum bertengkar. Di 4 tuan muda, selain Zhang Yuchen, yang jenius, 3 lainnya memiliki kekuatan yang sama. Mereka belum melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi Lin Xuan sudah bisa memutuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Ketika hasilnya diputuskan nanti, jika Chen Feng tidak bisa menang, Lin Xuan akan berada dalam situasi yang canggung. Segera, mata semua orang tertuju pada arena 3. Mereka ingin melihat apakah penilaian Lin Xuan benar. Pada saat ini, masih ada pertempuran hebat di arena. Tapi tidak lama kemudian, Qi Chen Feng meningkat sekali lagi. Qi Wu Xin menjadi lebih lemah. Di bawah serangan liar Chen Feng, Wu Xin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya dalam beberapa menit, Wu Xin terluka lagi, dan Qi-nya menjadi semakin lemah. Setelah beberapa saat, dia dikirim terbang oleh Chen Feng dan mendarat di luar arena. Hasil pertandingan ini telah diputuskan. Dan pertandingan ini, seperti yang dikatakan Lin Xuan, adalah kemenangan Chen Feng. Selanjutnya, mereka telah bertarung selama setengah jam, dan mereka sama-sama cocok. Namun, setelah Lin Xuan selesai berbicara, hasil pertandingan diputuskan dalam waktu kurang dari 7 menit. Selanjutnya, penilaian Lin Xuan sepenuhnya benar. Di platform tampilan selatan, hati semua orang sangat terguncang saat melihat ini. Mereka memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Bakat Lin Xuan sangat tinggi, dan kekuatannya tangguh. Dia jauh melampaui generasi muda murid negara Changyuan. Selanjutnya, penilaiannya sangat tepat sehingga bahkan generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengannya. Semua orang kaget, dan mereka tidak bisa tenang. Mereka yang meremehkan Lin Xuan sebelumnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lin Xuan telah membiarkan Sekte Awan Melayang bangkit dan menjadi lebih kuat. Sekte Awan Melayang akan berada di peringkat teratas dari 5 kekuatan utama di negara Changyuan. Namun, munculnya Sekte Awan Melayang pasti akan menghalangi jalan beberapa kekuatan besar lainnya. The Drifting Cloud Sekte telah membagi manfaat yang seharusnya menjadi milik mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Mereka secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap Lin Xuan. Mereka berharap Lin Xuan akan dikalahkan. Namun, Lin Xuan telah membuktikan kekuatannya berkali-kali. Wajah mereka muram dan tidak bahagia. Namun, tidak satupun dari mereka berani membuatnya terlalu jelas. Mereka tidak bisa diperhatikan oleh Lin Xuan. Karena Lin Xuan saat ini sudah ada, mereka tidak bisa menyinggung perasaan. Bab 217. Dia bertarung dengan salah satu dari 4 tuan muda. Lin Xuan, di sisi lain, tidak memperhatikan ini. Dia melihat panel atribut di Void di depannya, dan poin energi meningkat sekali lagi. Dia mengangguk sedikit. Alasan dia membuat penilaiannya adalah untuk memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan gelombang poin energi. Alasan dia bisa membuat penilaian yang benar adalah karena dia telah memperhatikan perubahan lemah pada lingkaran cahaya Wu Xin dan Chen Feng. Ketika dia mengembangkan seni gajah barbar skala emas untuk sukses kecil, apa yang dia peroleh bukan hanya fisiknya yang kuat tetapi juga kemampuannya yang lain. Misalnya, ketika sampai pada indranya, meskipun dia masih seorang pejuang tahap akhir tahap pembukaan roh, indranya begitu kuat sehingga bahkan prajurit tahap esensi spiritual menengah biasa atau tahap esensi spiritual akhir mungkin tidak dapat melampaui dia. Karena inilah dia bisa menilai siapa yang akan menang hanya dengan melihat pertempuran. Meskipun Wu Xin dan Chen Feng bertarung sengit pada saat itu, mereka sama-sama cocok. Namun, Wu Xin dengan paksa bertahan. Dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Feng, di sisi lain, masih dalam kondisi puncaknya.
dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dia membuat penilaian yang benar. Dan kali ini, dia tidak hanya ingin mendapatkan poin energi, tetapi dia juga ingin menguji perasaannya. Sekarang, sepertinya perasaannya memang tidak buruk. Mata Lin Xuan mengungkapkan sedikit kepuasan. Pada saat ini, di arena 3, Grand Elder dari Sekte Esensi yang mengumumkan, pertandingan berikutnya, Zhou Wenhao versus Lin Xuan. Saat kata-katanya memudar, alun-alun yang bising itu berangsur-angsur menjadi tenang. Banyak mata di alun-alun terfokus pada Lin Xuan. Kali ini, Lin Xuan akhirnya bertemu dengan seorang jenius tingkat master. Sudah waktunya untuk menguji kekuatannya dan melihat apakah dia benar-benar bisa dibandingkan dengan 4 tuan muda. Semua orang menantikannya. Sangat mungkin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang menarik yang tidak akan kalah dengan yang sebelumnya. Lin Xuan dan Zhou Wenhao berdiri dan berjalan menuju arena. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ring dan berdiri saling berhadapan. Mata Lin Xuan menyapu Zhou Wenhao. Penampilannya agak mirip dengan Zhou Wenji. Namun, bukan ini yang benar-benar dipedulikan Lin Xuan. Dia punya ide. Dalam sekejap, panel atribut Zhou Wenhao muncul di garis pandangnya. Nama, Zhou Wenhao. Kultivasi, tahap esensi spiritual level 1. Bakat budidaya kelas mendalam, bakat kekuatan kelas superior, bakat kecepatan kelas roh, bakat permainan pedang kelas superior. Bakat atribut angin kekerasan kelas roh, bakat emas tajam kelas roh, bakat api merah kelas superior, dan bakat atribut kayu hijau kelas atas, bakat bumi kelas atas, bakat air berat kelas atas, seni bela diri, teknik cloud soaring, peringkat rendah 8, penyelesaian kecil, seni pedang cloud soaring, peringkat tinggi 7, konsep 45% niat pedang, 30% dari konsepsi artistik emas, 40% dari konsepsi artistik angin, 30% konsepsi artistik api, 20% konsepsi artistik kayu, 20% konsepsi artistik bumi, 20% konsepsi artistik air, harta karun, pedang awan roh, senjata roh peringkat tinggi 7. Lin Xuan melihat panel atribut Zhou Wenhao di depannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Zhou Wenhao memang salah satu dari 4 tuan muda domain matahari terik. Panel atribut ini adalah yang terkaya yang pernah dilihatnya. Duan Feichen sedikit lebih lemah dari Zhou Wenhao. Di kolom seni bela diri, bahkan Liu Wuya tidak sebagus Zhou Wenhao. Dia sebenarnya memiliki seni bela diri peringkat 8. Saya pikir ketiga organisasi besar di negara api merah memiliki warisan seni bela diri peringkat 8. Namun, karena kurangnya bakat dan sumber daya kultivasi yang terbatas dari murid-murid lain, hanya satu alam laut asal yang muncul. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Esensi yang Zhang Hexing. Mata Lin Xuan menyapu panel atribut Zhou Wenhao saat dia bergumam di dalam hatinya. Adapun harta karun di panel atribut, dia sangat menyukainya. Tentu saja, dia ingin mendapatkannya. Dia punya ide. Konsumsi 200.000 poin energi dan duplikat mereka berhasil. Anda telah memperoleh bakat kultivasi kelas mendalam. Saya mengkonsumsi 200.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh teknik cloud soaring, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Saya mengkonsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Kamu telah memperoleh pedang awan roh, senjata roh Hairan 7. Dalam sekejap mata, dia telah menduplikasi semua harta yang dia minati. Lin Xuan memandang Grand Elder dari Sekte Esensi yang seperti yang diharapkan, bakat kultivasi Grand Elder juga telah mencapai kelas mendalam, dan dia juga memiliki teknik kultivasi peringkat 8. Namun, dia belum menerobos ke alam laut asal. Meskipun secara teoritis, dia bisa mencapai alam laut asal. Namun, itu hanya teori. Masih ada perubahan besar dalam kenyataan. Misalnya, tingkat seni bela diri tidak cukup tinggi, sumber daya kultivasi kurang, atau selama pelatihan, fondasinya rusak, dan seterusnya dan sebagainya. Lin Xuan memiliki pemahaman yang panjang tentang ini. Adapun bakatnya yang lain, mereka jauh lebih lemah daripada Zhou Wenhao. Namun, beberapa hartanya layak diduplikasi. Saat ini, Lin Xuan memiliki sebanyak 10 juta poin energi. Dia bisa menduplikasi semuanya. Secara total, butuh waktu kurang dari 1 napas. Lin Xuan sedikit mengangguk, dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Namun, dia tidak bisa menyerapnya sekarang. Bagaimanapun, Huoyuan Zhenren, yang berada di Latte Elemental Sea Stage, mengawasinya dari jauh. Dia tidak ingin ditemukan oleh Huoyuan Zhenren. Selanjutnya, dia harus mengalahkan Zhou Wenhao sesegera mungkin. Sama seperti sebelumnya, dia menunggu Zhou Wenhao menyerang lebih dulu. Setelah Zhou Wenhao melepaskan kekuatan tempur terkuatnya, dia akan mengalahkan Zhou Wenhao sekaligus.
Hanya dengan begitu dia akan dapat menyebabkan kejutan terbesar dan mendapatkan poin energi paling banyak yang dia peroleh. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Di samping, Grand Elder menyapu pandangannya ke arah mereka berdua, dan matanya berkedip saat dia mengumumkan. Kompetisi dimulai. Segera setelah itu, dia berbalik dan melompat keluar dari arena. Meskipun pertempuran antara dua orang ini tidak mungkin mengancamnya, jika dia ada di sana, masih mungkin baginya untuk mengganggu pertempuran di antara mereka berdua. Lebih baik baginya untuk menjauh dan menonton arena. Zhou Wenhao memandang Lin Xuan dan menunjukkan senyum lembut. Dia berkata, "Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan memiliki konfrontasi langsung hari ini. Tolong tunjukkan belas kasihan." Lin Xuan sedikit terkejut. Zhou Wenhao, seperti yang dikatakan rumor, membawa jejak aura halus dan jejak aura yang mendominasi. Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. "Saya berjanji bahwa pertempuran hari ini tidak akan mempengaruhi pesaing Anda dalam waktu 1 bulan." Kata-kata Zhou Wenhao sangat sederhana. Namun, Lin Xuan menerimanya dengan tenang. Seolah-olah Lin Xuan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah bahkan Zhou Wenhao bukan tandingan Lin Xuan? Atau mungkinkah kemenangan beruntun Lin Xuan membuatnya sombong? Semua orang menebak-nebak dalam hati mereka. Mereka tidak berani menarik kesimpulan sendiri. Bab 218. Cahaya pedang hancur. Di atas panggung, Zhou Wenhao terkejut. Dia hanya rendah hati, tetapi dia tidak berharap Lin Xuan benar-benar berani bertarung. Mungkinkah Lin Xuan hanya tahap pembukaan roh tingkat ke-8, bahkan tidak di puncak tahap pembukaan roh tingkat ke-8, dan dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan tahap esensi spiritual seperti dia? Jika itu benar-benar masalahnya, maka bakat Lin Xuan ini agak terlalu kuat, bukan? Setidaknya, belum lagi dia, bahkan Sang Yuchen tidak bisa dibandingkan dengannya. Hati Zhou Wenhao sangat terguncang. Dia menghela napas panjang beberapa kali, dan setelah menenangkan dirinya, dia berkata, "Lin, tolong." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melepaskan semua kekuatan tahap 1 esensi spiritualnya tanpa menahan apapun. Dalam sekejap, embusan angin menyapu arena. Namun, yang aneh adalah mereka tampaknya telah bertemu penghalang tak terlihat dalam beberapa meter dari Lin Xuan. Itu tidak bisa maju 1 inci pun, dan itu menghilang. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi Lin Xuan sedikit pun. Ini juga membuktikan bahwa itu kekuatan Lin Xuan tidak biasa. Hati Zhou Wenhao menggigil saat melihat ini. Dia tidak berani meremehkan Lin Xuan karena basis kultivasi Lin Xuan. Teknik pedang melonjak awan. Zhou Wenhao berteriak dengan suara yang dalam. Esensi spiritualnya melonjak, dan dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang terbang keluar. Itu sangat tajam, seolah-olah bisa menembus kehampaan. Pada saat yang sama, 30% niat pedang, 30% konsepsi artistik angin, dan 20% konsepsi artistik emas. 3 konsep besar meledak dengan ledakan keras. Cahaya pedang juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah berada di atas awan, melihat ke bawah ke langit. Itu sangat menakutkan. Itu mungkin menyebar ke segala arah, menyapu gempa susulan yang menakutkan. Itu membuat hati semua penonton yang bahkan belum mencapai tahap esensi spiritual bergetar, dan mereka berkeringat dingin. Semua orang merasa seolah-olah teror besar telah menimpa mereka, dan mereka mulai mundur. Mereka mundur beberapa ratus meter, dan baru kemudian mereka merasa sedikit lebih baik. Mereka memandang Zhou Wenhao, yang berdiri di arena, dan sangat terkejut. Serangan Zhou Wenhao sangat kuat. Bahkan gempa susulan dari serangannya begitu kuat sehingga tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Jika mereka mendekat, mereka akan terbunuh di tempat, bukan? Sulit bagi mereka untuk membayangkan kekuatan sebenarnya dari serangan pedang ini. Para penonton dari berbagai faksi menganggukkan kepala sedikit. Kekuatan serangan pedang Zhou Wenhao telah melampaui tahap pembukaan roh dan telah mencapai tahap esensi spiritual. Selain itu, tidak mungkin bahwa itu setiap esensi spiritual tahap 1 akan mampu menahan serangan ini. Tidak akan mudah bagi prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua untuk menghadapi serangan ini. Zhou Wenhao memang layak menjadi salah satu dari 4 tuan muda domain matahari terik. Kekuatan Zhou Wenhao tidak lebih lemah dari generasi yang lebih tua. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada Lin Xuan sekali lagi. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, bagaimana Lin Xuan, yang baru mencapai tahap pembukaan roh tingkat ke-8, menghadapinya? Lin Xuan masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan dia tetap bergeming. Dalam sekejap, semua orang kaget. Mungkinkah teknik seperti itu tidak layak mendapat perhatian Lin Xuan? Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat.
Pada saat yang sama, mereka lebih menantikan pertandingan ini. Di arena, setelah 3 konsep hebat Zhou Wenhao meledak, kekuatan cahaya pedang mencapai puncaknya. Sinar pedang yang panjangnya puluhan meter turun dari langit, menghancurkan Lin Xuan. Itu meninggalkan bayangan besar di arena, seolah-olah langit runtuh. Di sisi lain, Lin Xuan memiliki ekspresi tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun ini adalah kekuatan tahap esensi spiritual, kekuatannya masih belum cukup. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan. Pukulan ini sama seperti sebelumnya. Lin Xuan tidak menggunakan energi spiritual, konsep, atau seni bela dirinya. Itu hanya pukulan biasa, dan itu mengandalkan kekuatan fisiknya. Tapi kekuatan yang dicurahkannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam sekejap, Lin Xuan mengeluarkan pukulan. Angin yang tersapu oleh cahaya pedang di sekitarnya langsung hancur dan menghilang. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar dan menembus kehampaan. Itu membentuk jejak tinju yang berukuran beberapa meter dan menabrak cahaya pedang yang turun. Dalam hal kekuatan, serangan Lin Xuan benar-benar tidak ada bandingannya dengan cahaya pedang. Namun, ketika semua orang melihat adegan ini, tidak ada dari mereka yang berani meremehkan Lin Xuan. Pada saat berikutnya, perhatian semua orang terfokus pada hal itu. Tinju itu mendarat di balok pedang, yang panjangnya puluhan meter. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gempa susulan yang menakutkan tersebar ke segala arah, menyebabkan penonton di alun-alun mundur tanpa sadar. Mereka bahkan lebih terkejut di hati mereka. Bahkan prajurit tahap esensi spiritual di sekitarnya dikejutkan oleh kekuatan 2 orang di atas ring. Ini membuktikan bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan tahap esensi spiritual. Semua orang lebih menantikan hasil pertandingan ini. Mereka melihat ke arena, angin kencang menderu-deru, dan asap serta debu yang memenuhi langit berserakan. Adegan di arena muncul di depan semua orang. Di langit, cahaya pedang, yang berukuran beberapa lusin zang, telah menyusut lebih dari 10 kali lipat. Cetakan kepalan tembus pandang yang panjangnya hanya beberapa meter diblokir di udara. Sinar pedang tidak bisa lagi turun. Beberapa seniman bela diri pertengahan spiritual dan di atas menyaksikan dari jauh. Pupil mereka tidak bisa membantu tetapi menyusut. Suara renyah terdengar. Cahaya pedang itu sebenarnya tertutup celah-celah kecil sejak lama. Pada saat ini, retakan perlahan semakin besar. Dalam sekejap, sebuah ledakan mengerikan terdengar. Cahaya pedang itu benar-benar meledak, menciptakan gelombang kejut yang bahkan lebih menakutkan. Tinju Lin Xuan hanya menyusut setengahnya, dan dia terus terbang menuju Zhou Wenhao. Bagaimana ini mungkin? Zhou Wenhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tanpa sadar ketika dia melihat ini, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, dia telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya. Bahkan esensi spiritual tahap 3 tidak akan mampu menahan serangannya dengan mudah. Namun, Lin Xuan telah memblokirnya dengan pukulan biasa. Pukulan itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang. Tinju itu terbang ke arahnya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi angin kencang itu membuat tubuhnya tanpa sadar gemetar. Bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Adegan di depannya adalah kebenaran. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan tidak lebih lemah darinya. Lin Xuan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kekuatan Lin Xuan. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Karena tinju sudah terbang ke arahnya. Meskipun sebagian dari kekuatannya diblokir oleh cahaya pedangnya, kekuatan yang tersisa masih pada tahap esensi spiritual. Ini membuatnya merasa seperti ancaman besar. Jika dia tidak bisa menghadapinya dengan serius, dia mungkin terluka juga. Yang dia hadapi adalah Lin Xuan yang tak terduga. Jika dia terluka, dia pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Bab 219. Pertempuran hebat. Teknik pedang melonjak awan. Zhou Wenhao berteriak keras dan menusukkan pedangnya sekali lagi. Cahaya pedang yang sangat tajam terbang keluar. Itu merobek udara dan jatuh. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar memukul logam. Cetakan kepalan tangan yang menyusut terbelah 2. Cahaya pedang juga pecah menjadi 2. Ekspresi Zhou Wenhao berubah. Brengsek, apa yang terjadi? Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir keluar dari tinjunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia hanya mampu menstabilkan tubuhnya setelah mundur 10 meter. Namun, tubuh Zhou Wenhao masih gemetar. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang awan roh di tangannya. Lin Xuan, di sisi lain, tampak tenang dan santai.
Dia bertindak seolah-olah mengirim Zhou Wenhao terbang dengan pukulan hanyalah masalah kecil yang tidak layak disebut. Semua orang melihat pemandangan yang terjadi di arena. Arena menjadi sunyi. Segera, keributan pecah dan gelombang suara mengguncang seluruh area. Apakah saya salah melihat? Zhou Wenhao benar-benar dikirim terbang oleh pukulan Lin Xuan. Apakah ini nyata? Apakah dia mencapai efek seperti itu hanya dengan satu pukulan? Bukankah Lin Xuan sedikit terlalu kuat? Itu benar. Sebagai salah satu dari 4 tuan muda, bahkan tahap esensi spiritual level 3 mungkin tidak dapat mencapai ini kan? Sepertinya Lin Xuan benar-benar memiliki kekuatan tingkat master. Mulai sekarang, Lin Xuan akan menjadi tuan muda kelima dari domain matahari terik kita. Dia pantas mendapatkannya. Semua orang gempar. Ketika mata mereka berkumpul di arena, mereka juga terkejut dan tidak percaya. Kekuatan serangan pedang Zhou Wenhao sebelumnya telah mencapai tahap esensi spiritual. Selain itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh esensi spiritual tahap 1. Bahkan esensi spiritual tahap 3 tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Tapi bagaimana dengan Lin Xuan? Dia tidak hanya menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan, tetapi dia juga mengirim Zhou Wenhao terbang 10 meter jauhnya. Semua orang kaget dan tidak bisa tenang. Ini berarti bahwa kekuatan Lin Xuan telah melampaui tahap pembukaan roh dan telah mencapai tahap esensi spiritual. Selain itu, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan tahap esensi spiritual awal biasa. Bahkan jika dia tidak sekuat tahap esensi pertengahan spiritual, dia tidak akan terlalu jauh. Adapun Lin Xuan, basis kultivasinya hanya di tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Dia adalah satu alam utama dan beberapa alam kecil jauh dari tahap esensi spiritual. Namun, Lin Xuan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini adalah tanda bakatnya yang menakutkan. Mungkin bahkan jenius nomor 1 dari domain matahari terik, Zhang Yuchen, tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan. Mengesampingkan hal-hal lain, bahkan ketika Zhang Yuchen berada di puncak tahap pembukaan roh, dia masih jauh dari mampu melakukan hal seperti itu. Penampilan Lin Xuan telah memberinya reputasi sebagai jenius nomor 1 dari domain matahari terik. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut. Tatapan 3 tuan muda lainnya berubah sangat serius saat mereka melihat Lin Xuan. Di platform tinggi di timur, para petinggi dari sekte esensi yang juga dikejutkan oleh kekuatan dan bakat Lin Xuan. Hanya Huoyuan Zhenren yang tetap tenang. Jejak kejutan bisa dilihat di matanya. Fisiknya sedikit kuat, bahkan di wilayah tengah, hanya ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya pada level yang sama. Bakat kekuatan Lin Xuan jelas tidak rendah. Dia tidak berharap menemukan jenius seperti itu di domain matahari terik. Perjalanan ini tidak. Huoyuan Zhenren menghela nafas dengan emosi, dan matanya menunjukkan minat pada arena. Zhou Wenhao memandang Lin Xuan, dan ekspresinya sangat serius. Setelah merasakan kekuatan pukulan Lin Xuan, dia tidak lagi berani meremehkan Lin Xuan. Terutama kekuatan luar biasa yang seperti banjir tak berujung, itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Namun, tidak mungkin membuatnya mengaku kalah. Sebagai seorang jenius tingkat master, dia hanya akan kalah dan tidak mengaku kalah. Zhou Wenhao langsung mengatakannya dengan suara dingin. Lin Xuan, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Serangan pedang itu bukanlah kekuatanku yang sebenarnya. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Lin Xuan menjawab dengan suara yang dalam. Namun, ekspresinya tetap tenang, tanpa perubahan apapun. Baiklah, jawab Zhou Wenhao. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat 30% lagi. 3 konsep besar aslinya juga menjadi lebih kuat. 45% niat pedang, 30% konsepsi setengah artistik emas, dan 40% konsepsi artistik angin. 3 konsep telah didorong hingga batasnya, dan Zhou Wenhao tidak menahan diri sama sekali. Di dalam dantiannya, esensi spiritual melonjak gila-gilaan. Zhou Wenhao berteriak, Lin Xuan, pedang ini awalnya disiapkan untuk Zhang Yuchen. Saya tidak berharap itu digunakan pada Anda terlebih dahulu. Jika kamu bisa menerima serangan ini, aku akan mengaku kalah. Ayolah, Lin Xuan menjawab dengan dingin. Penghancuran ruang kosong Ling Yun. Zhou Wenhao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berteriak dengan suara yang dalam, mengepalkan tinjunya dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang dingin terbang keluar, dan kemudian meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan peningkatan 3 konsep hebat, itu langsung menjadi beberapa ratus kaki. Kekuatannya jauh melampaui sebelumnya, membawa serta lapisan demi lapisan gelombang udara tanpa batas. Ini adalah serangan terkuat Zhou Wenhao. Setelah serangan sebelumnya,
Zhou Wenhao tahu bahwa itu tidak akan berguna, tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menguji kekuatan Lin Xuan. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya. Hasil pertandingan ini akan tergantung pada serangan ini. Kekuatannya tersebar, menyebabkan penonton mundur lagi dan lagi. Hati mereka bahkan lebih terguncang. Bahkan banyak prajurit tahap esensi spiritual di tribun sekitarnya tidak dapat bernapas karena tekanan. Mata mereka perih, dan mereka bahkan tidak tahan untuk menyaksikan pertempuran. Para tetua tahap esensi spiritual di samping mereka hanya membantu mereka pulih sedikit setelah mengirimkan aura mereka untuk membantu mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di hati mereka. Dalam hati mereka, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Zhou Wenhao. Kekuatan serangan pedang ini mungkin bukan sesuatu yang bahkan prajurit tahap esensi spiritual pertengahan bisa dengan mudah bertahan. Tapi Zhou Wenhao hanyalah tahap esensi spiritual 1, dia sudah bisa melepaskan serangan yang dekat dengan prajurit tahap esensi spiritual pertengahan. Di tahap esensi spiritual, dia bahkan bisa mengalahkan seorang prajurit 2 tingkat lebih tinggi darinya atau seorang pejuang di level 3. Zhou Wenhao memang layak menjadi salah satu dari 4 tuan muda. Seperti yang diharapkan, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Tapi bagaimana Lin Xuan menghadapi serangan pedang Zhou Wenhao? Apakah dia bisa menahan serangannya semulus sebelumnya? Semua orang menantikannya. Mata mereka tertuju pada cincin itu. Dan di arena, Lin Xuan melihat cahaya pedang besar yang tingginya puluhan meter dan hampir bisa membelah seluruh cincin menjadi 2. Ekspresinya menjadi serius. 4 tuan muda benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi ini masih belum cukup. Lin Xuan bergumam dengan suara yang dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan menyerang. Dia masih melemparkan pukulan. Tinju tiran. Satu-satunya perbedaan adalah dia menggunakan seni bela diri kali ini. Namun, dia masih tidak menggunakan semangat, energi, atau konsepnya. Bab 220. Pukulan yang menakutkan. Faktanya, dengan kekuatan sejati Lin Xuan, dia mampu mengalahkan Zhang Yuchen dengan 1 pukulan ketika dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, Lin Xuan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya saat ini. Pukulannya menggunakan seni bela diri. Dalam sekejap, kekuatan tinju yang keras melonjak keluar, berubah menjadi cetakan tinju yang panjangnya beberapa meter dan terbang keluar. Pada saat yang sama, aura yang mendominasi muncul. Lin Xuan tampaknya telah menjadi tuan yang tak terkalahkan. Kekuatannya menakutkan. Bahkan kekuatan serangan habis-habisan Zhou Wenhao telah berhenti. Dia tidak bisa berada dalam jarak 10 meter dari Lin Xuan. Pada saat berikutnya, tinju Lin Xuan mendarat di cahaya pedang besar. Cahaya pertama hanya selebar beberapa meter, jauh lebih kecil dari cahaya pedang. Namun, kekuatan cahaya pertama bahkan lebih kuat. Seketika, suara ledakan yang menakutkan menyebar. Lingkaran gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah. Bahkan penonton panggung esensi spiritual tingkat kedua tidak dapat menahan kekuatan ini. Mereka merasakan gendang telinga mereka sakit, dan vitalitasnya bergulir. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Eselon atas di sekitarnya dari berbagai kekuatan besar buru-buru memblokir gelombang kejut. Baru kemudian semua orang pulih. Semua orang memandang 2 orang di arena, bahkan lebih terkejut. Gelombang kejut dari pertempuran mereka sendiri sudah begitu kuat. Mereka tidak bisa membayangkan kekuatan Lin Xuan. Mata mereka sekali lagi terfokus pada cincin itu. Lin Xuan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi ekspresi Zhou Wenhao berubah secara dramatis. Di langit, tinju Lin Xuan sekali lagi memblokir cahaya pedang besar Zhou Wenhao. Cahaya pedang ditutupi dengan retakan yang tampak seperti jaring laba-laba. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Cahaya pedang besar Zhou Wenhao telah hancur. Cahaya pedang berubah menjadi energi spiritual dan menghilang. Tinju Lin Xuan, yang memancarkan aura mendominasi, tidak melambat sama sekali. Itu terus terbang menuju Zhou Wenhao. Kemanapun ia pergi, udara di sekitarnya langsung hancur menjadi bubuk. Kekuatannya menakutkan. Zhou Wenhao tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Sinar pedang besar yang dia lepaskan dengan seluruh kekuatannya hancur, menyebabkan dia menderita serangan balik. Dalam sekejap, dia mengalami luka parah. Dia memandang Lin Xuan, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah dia menggunakan teknik pedang terkuatnya, tidak hanya dia tidak mengalahkan Lin Xuan, tetapi dia juga bahkan tidak bisa memaksa Lin Xuan untuk mundur selangkah. Sebaliknya, serangannya mudah hancur, menyebabkan dia menderita luka serius. Kesenjangan di antara mereka sangat besar.
Seolah-olah dia adalah prajurit tahap pembukaan roh, sementara Lin Xuan adalah prajurit tahap esensi spiritual. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan saat ini telah jauh melampaui miliknya. Zhou Wenhao dikejutkan oleh kekuatan dan bakat Lin Xuan. Tetapi pada saat ini, dia langsung bangun. Dia tidak bisa menahan perasaan rambutnya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena dia merasakan ancaman fatal. Kekuatan ini berasal dari jejak tinju Lin Xuan. Penghancuran ruang kosong Ling Yun. Teknik pedang melonjak awan. Ekspresi Zhou Wenhao serius. Dia memukul beberapa balok pedang dan mendarat di tinjunya. Suara logam bertabrakan terdengar terus-menerus. Namun, semua balok pedang hanya sedikit mengurangi kekuatan jejak tinju. Namun, serangan pedang Zhou Wenhao tidak dapat merusaknya sedikit pun. Sebaliknya, balok pedang dipatahkan oleh kekuatan rebound. Tidak baik, cetakan pertama ini terlalu kuat. Itu telah melampaui kekuatan tahap esensi spiritual awal. Itu pasti telah mencapai tahap esensi pertengahan spiritual. Ekspresi Zhou Wenhao berubah sekali lagi. Di bawah serangannya, cetakan tinju yang mendominasi hanya melambat sedikit. Namun, saat mendekat, ancaman fatal tidak berkurang. Sebaliknya, itu meningkat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhou Wenhao tidak mengerti? Dia tidak hanya kalah dalam pertempuran ini sepenuhnya. Selanjutnya, dia masih jauh dari pertandingan Lin Xuan. Jika dia ingin menahan pukulan Lin Xuan, dia setidaknya akan terluka parah. Dia bahkan mungkin mati di arena. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Ekspresi Zhou Wenhao berubah, dan dia akhirnya membuat keputusan. Dia tidak lagi memblokir dengan pedangnya dan malah berbalik dan melarikan diri ke arena. Meskipun ini sedikit kehilangan muka, tetapi jika, demi apa yang disebut wajah, dia menyebabkan luka serius atau bahkan kerusakan pada fondasinya, dia bahkan mungkin tidak dapat mengambil bagian dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam dalam waktu 1 bulan. Itu akan menjadi kerugian besar. Sebagai perbandingan, jelas mana yang lebih penting. Dia secara alami tahu bagaimana memilih. Sebagai ahli tahap esensi spiritual, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, Zhou Wenhao telah terbang beberapa ratus meter dari arena. Tanpa perlawanan Zhou Wenhao, cetakan tinju yang sangat mendominasi itu berlanjut ke bawah dan mendarat di arena. Getaran mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh alun-alun tampaknya mengalami gempa bumi dan mulai bergetar. Semua penonton berteriak kesakitan. Mereka jatuh ke tanah, dan tempat itu dalam kekacauan. Banyak praktisi bela diri yang lebih lemah di tribun sekitarnya hampir jatuh dari tribun. Untungnya, ketika eselon atas dari berbagai faksi besar melihat ini, mereka buru-buru bergerak, nyaris tidak berhasil menstabilkan situasi. Pada saat ini, seluruh alun-alun dipenuhi dengan suara tangisan yang menyedihkan, benda-benda menabrak tanah dan segala macam suara bercampur menjadi satu. Menambah asap dan debu yang memenuhi udara, itu menjadi sangat kacau. Bahkan Zhou Wenhao, yang telah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya, juga terkena gempa susulan. Vitalitasnya terus bergulir. Dia meludahkan seteguk darah segar sekali lagi, dan luka-lukanya memburuk sekali lagi. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Diam, pada saat ini, teriakan keras terdengar seperti petir. Itu langsung menekan semua suara di arena. Ternyata itu adalah pemimpin sekte esensi yang, Zhang Hexing, yang berdiri di sisi timur platform. Ekspresi Zhang Hexing juga sedikit jelek. Dia telah memimpin kompetisi wilayah matahari terik berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya situasinya menjadi begitu kacau. Setelah itu, Zhang Hexing melambaikan tangannya, dan badai dahsyat muncul, menyebarkan debu yang memenuhi alun-alun. Baru sekarang pemandangan di alun-alun muncul di depan mata semua orang.